Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan materi bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materinya fantasi, yaitu fantasi atau imajinasi. Oke, pertama kita akan belajar tentang pengertian fantasi. Fantasi itu adalah, atau imajinasi adalah, ya ini proses menciptakan gambaran-gambaran baru berdasarkan gambaran yang telah ada atau yang diperoleh dari pengamatan. Pertama kita kita mengadakan pengamatan. Yang kedua adalah tanggapan, dan yang ketiga adalah fantasi. Baik, kita akan belajar tentang fantasi. Ya, klasifikasi fantasi. Di sini kita akan pelajari tentang diagramnya. Fantasi itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fantasi yang disadari, kemudian yang kedua fantasi yang tidak disadari atau fantasi tak disadari. Oke, kita lanjut ke fantasi disadari. Di situ ada dua diagram. Yang pertama ada fantasi aktif, yang kedua fantasi pasif. Kemudian fantasi aktif ada dua juga, yang satu fantasi mencipta, yang satu lagi fantasi tuntunan. Baik, saya akan jelaskan berbagai diagram yang ada di layar tersebut. Kita akan pelajari satu persatu. Fantasi disadari atau fantasi yang disadari adalah fantasi yang terjadi disadari oleh individu yang bersangkutan. Misalnya, seseorang sedang berimajinasi tentang suatu kejadian atau novelnya. Kemudian yang kedua, fantasi yang tak disadari adalah fantasi yang terjadinya tanpa disadari atau disengaja oleh yang bersangkutan. Fantasi semacam ini terjadi pada anak-anak yang kadang-kadang menimbulkan dusta semu pada anak tersebut atau yang bersangkutan. Oke, lanjut. Yang ketiga, fantasi aktif. Fantasi yang terjadinya melibatkan secara aktif gejala-gejala jiwa lainnya seperti pikiran, kemauan, perasaan, dan seterusnya. Yang keempat adalah fantasi pasif. Fantasi yang terjadinya tidak melibatkan gejala-gejala jiwa lainnya secara pasif. Pada fantasi pasif seolah-olah kedasaran dibiarkan untuk tempat bermainnya daya fantasi. Nah ini. Oke, berikutnya adalah fantasi mencipta. Fantasi aktif yang mampu menghasilkan karya kreatif, misalnya lagu, lukisan, cerpen, novel, dan sebagainya. Nah, ini fantasi mencipta. Jadi kalian bisa membayangkan kalau kalian ingin mencipta lagu, berarti kalian kan punya fantasi. Fantasi apa yang akan kalian bubuhkan atau kalian masukkan ke dalam lagu-lagu kalian? Atau lukisan misalkan. Lukisan kalian ingin membuat atau menggambar atau melukis sosok seorang wanita atau seseorang laki-laki atau seseorang anak ataupun banyak lagi yang misalkan pemandangan. Nah, kalian kan juga harus bisa mencipta, fantasi mencipta sesuatu yang kalian bayangkan. Nah, itu. Kemudian cerpen, novel atau cerita-cerita dan lainnya. Itu namanya itulah fantasi mencipta. Berikutnya fantasi tuntunan. Fantasi aktif yang terjadinya di bawah tuntunan sesuatu. Misalnya, fantasi yang timbul pada saat membaca novel ya, kemudian melihat film atau mendengarkan lagu dan sebagainya. Karena pada saat kalian membaca novel, kalian akan terbawa oleh cerita tersebut atau cerita novel. Kemudian melihat film pun juga sama. Kalian melihat film,
Kalian seolah-olah dituntun kepada cerita-cerita yang berfantasi. Kemudian lagu juga begitu, karena lagu kadang-kadang ini sesuai dengan fantasi si pencipta lagu atau hanya khayalan saja dan sebagainya. Oke, lanjutnya, kegunaan fantasi. Nah, ini satu, dengan daya fantasinya manusia mampu membuat karya-karya yang kreatif. Dua, dengan daya fantasinya manusia dapat masuk ke dunia imajiner, misalnya pada saat membaca novel. Nah, kalian bisa membayangkan, kalian misalkan membaca novel, kalian akan terbawa oleh cerita yang dituliskan oleh si pembuat novel, begitu. Kemudian yang ketiga, dengan fantasi pasif atau melamun, manusia dapat menghibur dirinya sejenak asal tidak terus-menerus. Nah, ini kalau kalian ingin menginginkan sesuatu, nah, kalian kan kadang-kadang melamun. Nah, kalian membayangkan sesuatu, misalkan ingin sepeda motor, kalian seolah-olah dikasih orang tua, misalkan seolah-olah dikasih orang tua sepeda motor, kemudian kalian ingin ke sana, misalkan ingin ke Pulau Merah atau ingin ke Lampon. Nah, kalian itu namanya melamun atau berfantasi, padahal kalian belum tentu bisa dikasih sesuatu atau dikasih sepeda motor oleh orang tua kalian, asalkan tidak terus menerus, sehingga kalian tidak terbawa oleh fantasi kalian. Oke, berikutnya, sisi negatif fantasi. Fantasi pasif atau melamun tidak begitu merugikan asal hal itu dilakukan sebentar saja dan tidak sering terjadi. Kemudian jika melamun dijadikan kebiasaan, orang yang bersangkutan akan mengalami kesulitan jika menghadapi masalah di dunia nyata, bukan dunia imajiner. Nah, kadang-kadang kalau kalian sudah melamun, kemudian kalian sering sekali melamun, nah itu yang berbahaya. Kalau itu dibawa ke dunia nyata, bahwa itu tidak nyata bagi kalian, maka ini akan berdampak pada kalian. Ini itu maksudnya. Oke, berikutnya sudah. Jadi sampai di sini penjelasan tentang fantasi atau imajinasi. Kita lanjutkan materinya besok di hari berikutnya dengan materi-materi yang lain. Jadi untuk video kali ini, apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa menyerap dan bisa mengambil hikmahnya dari materi ini. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.